Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo. Gua aja bukan. Halo aja. Gak. Kalau Mas Nobi yang buka tuh gayanya old school, Pak. Terlalu jadul saya ya. Iya, jadi Kayak orang-orang radio zaman dulu. Jadi kita coba buka yang lebih fresh gitu, Pak. Karena kita juga nih bertemu dengan bapak-bapak yang luar biasa loh. Ngeri loh badannya. Kalau di YouTube tuh mungkin bisa kelihatan ya. Wah. Badannya sterok banget, sterok, Pak. Iya. Dan yang paling mengagumkan dari beliau ini adalah beliau ini siap 24 jam. Iya, sampai jam 3 pagi baru cerita lo baru tidur. Nah, di sini kita sudah bersama Pak Satriadi dari Dinas Gul Karmat ya, Pak? Betul. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kebakaran dan penyelamatan. Sama Pak Saifullah. Pak Saifullah ini di Gul Karmat di bagian Di bidang pencegahan, dari humasnya. Oh, dari humas, dari humas dan kepala dinasnya langsung loh ini. Pak dari kepala dinas langsung ya. Iya, Waduh. ngeri loh. Mohon izin, Pak. Ini suatu kehormatan. Iya, Pak. Makasih Mas Oki. Iya. Nah, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih, Pak. Santai-santai aja. Santai, Pak. Jadi kita pengen ngobrol. Mungkin nih saya mewakili sebagian besar orang awam kali, Pak ya. Iya. Bahwa kalau Gul Karmat ya pasti kebakaran nih. Ada kebakaran, telepon gitu ya. Karena biasanya dulu begitu doang ya. Maksudnya dinas kebakaran yang udah yang bawa yang pakai belamwir. Iya. Jadul bener ya. Belamwir. Tahu ya belamwir ya Bapak ya? Enggak. Mobil pemadam kebakaran terus ya datang terus kebakaran siram udah selesai. Iya. Gitu. Tapi belakangan ini agak sedikit viral. Pak, viral. Iya. Karena ternyata pelayanannya tidak hanya untuk kebakaran. Betul. Tapi juga kayak ada kucing lah, ada burung nyangkut lah. Ular di kloset, Pak. Iya, ada tuh, Pak. Gede banget sebenarnya. Iya. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh nih, Pak, saya pengen bertanya ke Pak Satriadi nih, Pak. Iya. Sebenarnya tupoksinya itu seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih Mas Siapa? Oki, Mas Nobi, yang pemirsa yang mungkin mendengarkan hari ini. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Iya. Jadi momentum ini juga sangat berharga bagi kami. Iya. Merupakan bagian dari kita bisa mensosialisasikan. Iya. Sebenarnya fungsi dari tugas pokok fungsi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta apa sih? Iya. Kalau sekarang masyarakat tahunya bahwa kami ini hanya menangani kebakaran gitu. Iya. Pokoknya kalau udah kebakaran pemadam kebakaran. Iya, betul. Nah, tapi dari konteks nama unit SKPD-nya memang Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Ada dua fungsi. Jadi bukan hanya kebakaran tapi penyelamatan. Justru penyelamatan ini yang skupnya agak luas. Kalau kebakaran kita tahu lah ya. Kalau kebakaran kan udah spesifik kebakaran. Tapi kalau penyelamatan itu maknanya lebih luas, yaitu memindahkan makhluk hidup ke satu tempat yang tidak seharusnya ke tempat yang seharusnya. Evakuasi. Evakuasi dalam keadaan tidak baik menjadi baik. Nah itu. Makanya banyak sekarang fungsi kami itu yang tadi viral kan di masyarakat itu merupakan salah satu bagian dari tugas pokok fungsi kami. Termasuk bukan hanya sekedar burung saja, tapi sampai di kucing pun, sampai dengan evakuasi biawak, sampai evakuasi cincin, Pak. Oh iya. Saya Itu sering. Pak. Nah, cincin tuh. Iya. Kadang warga datang ke rumah sakit gitu ya, minta untuk dievakuasi, dilepas cincinnya. Karena kegemukan atau apa yang bisa dilepas lagi. Nah, kemudian rumah sakit malah merujuknya ke pemadam kebakaran saja. Serius, Pak? Serius. Itu dari rumah sakit bahkan. Betul. Jadi Oke. Nah, kita memang sudah secara SOP, secara pendidikan, peralatan kami sudah memenuhi itu gitu. Nah, jadi memang untuk fungsi penyelamatan masyarakat harus memahami semua bahwa tugas kami itu bukan hanya itu saja. Termasuk kemarin baru-baru ini kita ada evakuasi tokek juga. Jadi ini ya tapi menarik itu karena tokek pribadi apa gimana tuh, Pak? Ya, jadi ada anak dan ibunya jadi terkurung di dalam kamar. Nah, tokeknya itu udah nempel di
Oh, pintu di gitu. pintu ya. Ibunya traumatik sekali dengan Iya. sampai 4 jam itu. Serius, Pak? Sampai 4 jam serius. 4 jam gak keluar berarti. Keluar akhirnya ya alhamdulillah kita evakuasi. Makanya memang saya sampaikan kepada seluruh jajaran pemadam kebakaran, fungsi rescue itu penyelamatan hanya di kami, Pak. Oh, Masukin. oke. Iya. Iya. Kalau Basarnas kan memang sistemnya pencarian orang. Iya. Kalau kita memang rescue itu lebih ke penyelamatan. Dan bukan hanya itu, baru-baru ini kita drone, Pak. Jadi masyarakat ada menggunakan drone, terus nyangkut di pohon, panggil petugas pemadam kebakaran bisa ditolongkan. Wah. Itu Kenapa Itu udah bukan makhluk hidup lagi bahkan ya. Kenapa saya dulu nggak kepikiran ya? Iya. Sampai sekarang pun sampai HP nyebur di got itu juga prinsipnya pada saat masyarakat kesulitan kita mewakili negara hadir. Sebelum lebih lanjut Pak, mungkin sebelum ke Pak Saifullah, apakah ini maksudnya gini, kalau yang saya tahu kan umumnya cuma kebakaran doang nih Pak. Iya. Apakah ini sesuatu yang baru atau sudah lama sebenarnya khusus di Jakarta tentang kebakaran dan penyelamatan ini Pak? Sebenarnya fungsi penyelamatan itu sudah lama, Mas. Sudah lama ya, Salah Pak? satu petugas pemadam kebakaran memang harus memiliki skill rescue. Karena kita salah satunya adalah pendidikan rescue itu bagi seorang petugas pemadam kebakaran itu adalah hal yang wajib gitu ya. Tapi mungkin karena viralnya media sosial saat ini jadi cepat tuh tersebar ya. Oh berarti kata masyarakat pemadam bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Nah itu alhamdulillah ya cukup banyak juga sudah masyarakat memahami tugas kami itu. Artinya berarti kalau yang karena kebetulan kita di Jakarta ya, yang viral juga kemarin kasusnya di Jakarta, berarti sebenarnya tupoksi si rescue tadi itu skill setnya itu sebenarnya udah melekat dalam petugas definisi. pemadam kebakaran. Berarti di wilayah manapun juga seharusnya juga bisa melakukan hal sama Pak ya? Betul. Oh oke. Wah luar biasa ini. Jadi Palu Gada nih. Tapi menarik sih, mungkin nambahin dan nanya ke Pak Saifullah nih. Maksudnya sebagai orang yang berada di dinas Gulkarmat ini, kira-kira tadi ada skill set kata Pak Satriadi kan ada skill set tersendiri nih. Sebenarnya apa sih yang dipelajari oleh para satu orang yang saya ini misalkan mau daftar nih jadi orang dinas Gulkarmat meskipun kayaknya agak susah ya, nggak bisa berenang dan segala macam. Nah itu apa sih Pak skill setnya? Sebelum jawab itu, saya kalau boleh bercerita. Iya, silakan Pak. Ada juga kejadian untuk pemulasaran jenazah ya. Oh. Jadi suatu hari itu di Pondokopi, Jakarta Timur itu ada masyarakat meninggal dunia dengan obesitas yang sangat besar. Aduh, saya agak tersindir itu Pak. Jadi keluarga besar kita lah. Lebih lagi waktu itu kurang lebih beratnya itu hampir 300 kilo. Waduh. Hampir 300 kilo. Nah secara wajar pemulasaran jenazah seperti itu kan sulit untuk mentransportasinya, mengangkutnya, kemudian menurunkannya itu. Kayaknya saya di lantai 2 ya kalau nggak salah ya Pak. Betul. Oh iya benar. Nah masyarakat yang menghubungi pemadam kebakaran, jadi telepon ke pemadam kebakaran Jakarta Timur. Nah petugas rescue kita berangkatlah ke sana. Oke. Jadi dari mulai mengevakuasinya dari lantai 2 tadi. Oke. Ya kan kemudian sampai dengan pemulasarannya lah, Kafani sampai mensolatkan. Oke. Kemudian membawanya ke TPU itu. Termasuk untuk menurunkan jenazahnya dari atas yang lahat itu menggunakan alat pivot itu ya. Oke. Pivot dan tali temali gitu. Tadi makanya seorang petugas pemadam kebakaran itu harus paham juga dengan simbol pramuka dulu ya. Nah, waktu alhamdulillah proses pemulasaran jenazah yang obesitas tadi itu ya berjalan dengan lancar seperti itu. Oke. Kemudian menjawab tadi terkait dengan basic knowledge-nya ya. Pemadam kebakaran itu skillnya apa sih? Nah dimulai dari rekrutmen tentunya. Pemadam kebakaran itu beda dengan PNS yang lain ya atau SKPD lain. Oke. Mungkin kalau SKPD lain rekrutmennya cukup tes tertulis sudah cukup misalkan seperti itu ya. Kalau pemadam kebakaran ya harus selain itu juga harus dilihat kemampuan dari fisiknya. Oke. Rekrutmen kami selain ada tes tertulis
juga ada tes kesampatan. Oh, oke. Itu ngapain Pak? Suruh lari Jakarta Bogor Jakarta bukan? Kurang lebih situ. Siapa tahu kan Jakarta Bogor Jakarta. Jadi rangkaian tesnya itu adalah yang pertama lari. Oh benar Lari 12 menit ya atau 2,4 km, iya. 24 km. Iya. Lari kemudian ada squat jam, ada squat thrust, ada pull up, ada shuttle run. Dan Fisik ya, Pak ya? tujuannya ya karena seorang petugas pemadam kebakaran itu mutlak harus memiliki kondisi fisik yang prima. Benar. Tatkala mereka dihadapkan dengan operasional pemadaman, penyelamatan terlebih, mereka kan harus berlari, harus membawa peralatan yang berat, Oh iya. menahan tekanan. Oh ya airnya kan Iya, betul. gede ya. Itu tekanan nozzle ya, tekanan nozzle yang dipegang itu dengan ukuran nozzle 2,5 in dengan tekanan 4,5 bar aja itu sama aja kita menahan berat 60 kilo tuh. Wah. 60 kilo. Jadi ada tekanan balik namanya itu ya, namanya nozzle reaction itu. Nah, jadi makanya mutlak seorang petugas pemadam kebakaran itu harus memiliki fisik yang kuat, yang prima seperti itu. Nah, kalau misalnya skill set kayak tali menali atau misalnya penanganan si hewan-hewan tertentu gitu kan ya. Itu apakah diajarkan kemudian? Apakah itu memang harus sudah punya di awal gitu atau enggak ya, Pak? Iya. Kalau skill itu memang didapat dari hasil pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan. Nah, dari diklat dasarnya saja atau basic fire trainingnya itu, salah satu materinya adalah terkait dengan tali menali dan penyelamatan. Oh, oke. Nah, di situ si peserta didik itu minimal dia mampu melakukan membuat ikatan. Oke. Kemudian mungkin pernah lihat traveling ya. Iya. Turun dari suatu ketinggian dengan menggunakan tali itu. Iya. Petugas pemadam kebakaran seluruhnya harus bisa. Jadi nggak boleh takut ketinggian ya. Itu yang penting. Oh udah 2 tuh saya nggak bisa. Iya, makanya di kelas basicnya pun ya untuk teknik-teknik penyelamatan dan dasarnya ya dipelajari. Termasuk juga untuk penyelamatan di air ya, mengoperasikan perahu karet, kemudian juga mengangkat mengevakuasi korban itu dipelajari dan mereka harus bisa dan harus lulus. Nilainya itu minimal 70 itu standar kelulusan mereka untuk diklat itu. Berarti berarti itu udah proses tadi seperti Bapak bilang nggak hanya tertulis tapi fisik juga. Kemudian basic skill tadi juga dites lagi ya? Iya, diberikan pelatihan itu. Dan materi kita khusus. karena keterampilan yang khusus itu kita punya pusdiklat. Oke. Pusat pendidikan dan pelatihan. Di mana tuh, Pak? Di Ciracas. Oke. Karena kekhususannya, jadi kita punya pusdiklat di Ciracas yang untuk mencetak para petugas pemadam kebakaran yang profesional. Tiap tahun tuh kira-kira berapa orang tuh Pak yang ikutan tuh? Dan yang lulus? Dan lulus ya dari persentase kan siapa tahu tiba-tiba udah gak kuat lah udahlah mundur gitu. Ya diklat itu memang untuk peningkatan skill kompetisi bagi petugas pemadam kebakaran. Berarti sudah diterima ya. Sudah. Jadi orang yang sudah jadi petugas pemadam untuk menambah pengetahuan skillnya itu kita programkan terus-terus untuk kita lakukan pendidikan. Kemudian juga menampung pemadam kebakaran se-Indonesia juga. Nah, pemadam kebakaran daerah-daerah. Nah, mereka juga ikut latihannya di Jakarta ya. Oke, di Ciracas. Iya. Dan di situ ada semua fasilitas, bangunan tinggi, bangunan runtuh, sampai dengan kolam renang penyelamannya, penyelamatan air, rescue air, di situ ada semua. Waduh, kayak kapan-kapan main di sana. boleh. Kayak tahu enggak soalnya saya benar-benar amazed dengan apa yang terjadi di kita lihat dari akun media sosialnya Humas Jack Fire ya Pak ya. Karena ya balik lagi seperti yang saya bilang, saya mungkin mewakili sebagian besar pemikiran awam orang-orang ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang nih ya malah cuman ngurusin kucing yang nyangkut gitu. Iya kan. Nah itu ada penilaian tersendiri nggak sih Pak? Maksudnya kayak enggak. Ya masa kucing doang itu kunci misalkan kadang kunci tuh nyemplung di got itu gak diambil. Apakah seluruh laporan yang masuk dari warga itu diterima dan ditanggulangi oleh Gulkarmat Pak? Apakah memang ada kayaknya ini udah checklist nggak usah gitu ya. Bisa ngambil sendiri nggak gitu? Iya. Nggak, jadi semua yang memang menjadi laporan atau kebutuhan masyarakat itu selalu ke TL. Nanti kalau di TKP kita lihat dulu permasalahannya. Apakah kita perlu ke instansi yang lain? Nah, kita koordinasikan. Prinsipnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita tampung dulu nih, gitu loh.
nanti setelah bagaimana permasalahannya, kalau memang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau kita perlu instansi yang lain, ya kita akan koordinasikan dengan instansi lain. Makanya siaga selalu 1 kali 24 jam. Mantap. Berarti sehari shiftnya berapa kali, Pak? Itu ada ABC. Jadi kebetulan petugas pemadam kebakaran tuh di DKI Jakarta ada sekitar 4.239. Itu berarti per kecamatan atau per kelurahan atau gimana tuh, Pak? Per pos. Oh, per pos. Jadi ada 132 pos pemadam kebakaran di DKI Jakarta. Nah, itu terbagi menjadi ABC tiap shift. Nah, setiap pos itu biasanya diawaki oleh 6 orang satu pos gitu, satu unit pemadam kebakaran untuk mengejar respon time. Betul. Tapi memang amanat Perda harusnya sih satu kelurahan satu pos. Kita masih ada 267. Nah, ini harapan ke depan nih, harapan ke depan. Iya. Untuk menambah lagi pos pemadam kebakaran gitu. Nah, tadi sempat cerita juga ya, Pak, kejadian baru-baru ini masalah kebakaran ya. Kebakaran terjadi. Kalau boleh tahu nih, Pak, umumnya kebakaran di Jakarta ya mungkin tingkat, mayoritas ya tingkat tingkat terjadinya kebakaran di Jakarta ini kan rasanya cukup tinggi ya. Apalagi daerah-daerah kumuh ya. Betul. Terus juga kan Jakarta seperti dengan kondisi yang sekarang ya, gangnya kecil-kecil seperti itu ya. Itu gimana ya, Pak, penanganannya? Airnya dari mana? Kendaraannya setahu saya umumnya besar-besar gitu ya. Terus selangnya juga pasti kalau pakai ember gitu. Keburu ini, Pak. Keburu hangus semua kan. Iya. Gimana, Pak? Iya, terima kasih Mas Oki, Mas Topi. Jadi kalau memang kayak spesifik untuk Kota Jakarta, memang dari tata kotanya memang kan sangat rentan dengan kebakaran, kepadatan, hunian, terus dengan bangunan yang semi permanen itu masih terus juga kesadaran masyarakat. Nah, ini juga menjadi faktor jumlah kebakaran di DKI Jakarta ya kayak minum obat sehari bisa 3 kali gitu. Itu 3 kali, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah nih kalau ini ada informasi yang sangat mengembirakan. Tren kebakaran di tahun 2020 lalu menurun 31%. 31%. Betul. Menurun 31%. Mungkin pada saat pandemi PSBB, jadi masyarakat mungkin menjaga juga rumah, termasuk juga kita juga melakukan sosialisasi. Yang kita lakukan sosialisasi agak konvensional, Mas Nafi, Mas Robi. Jadi yang kita lakukan itu melakukan woro-woro atau sosialisasi lewat pengeras suara di masjid dan musola secara masif. Iya sih, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena di tengah pandemi kita nggak bisa ngumpulin orang kan. Sosialisasi. Ya, itu salah satu terobosan yang kami lakukan. Tahun itu kita lakukan hampir 27.000 lokasi yang sudah kita lakukan sosialisasi. Pasti alhamdulillah angkanya akan menurun frekuensi kebakarannya. Nah, ini dampak yang sosialisasi. Nah, untuk daerah-daerah yang memang padat hunian, memang itu ada kendalanya akses masuknya. Kebetulan kita memang ada jenis unit pompa yang 2.500, ada yang 10.000 dan 4.000. 2.500 itu ya tadi untuk mengakses masuk itu yang buat gang kecil ya. Betul, yang kecil. Nah, itu kenapa sumber airnya? Nah, kalau sumber air kita memang keterbatasan tangki pompa itu kalau habis kita suplai lagi. Jadi kita bikin rangkaian. Nyambung mobilnya nyambung nanti sampai kedapat sumber air di kali atau selokan yang bisa kita suplai lagi ke Oke. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat nih, udah jalannya kecil, jangan parkir di pinggir jalan. Itu salah satu juga menghambat ya. Hambatan. Kalau bisa ya jangan parkir di pinggir jalan. Pastikan kalau punya mobil punya tempat parkir. Betul sekali. Karena itu meresahkan tidak hanya petugas tapi juga meresahkan semua warga. Nah, Pak Saifullah mungkin bisa nambahin, Pak. Tadi Pak Satriadi sudah menjelaskan sehari bisa 3 kali minum obat, Pak ya. Dan alhamdulillah di tahun 2020 trennya menurun, Pak ya. Tapi penyebabnya apa, Pak, paling banyak, Pak? Iya, kembali bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Dan ini sangat dipengaruhi dengan yang pertama kepadatan penduduk sangat terpengaruh juga, kepadatan bangunan gitu ya. Penggunaan listrik sumber panas itu juga sangat-sangat menentukan tingkat frekuensi kebakaran itu tinggi. Nah, terkait dengan penyebabnya itu memang di Jakarta saat ini berdasarkan data yang ada di kami itu
Memang listrik masih tingkat pertama. Banyak nyolok-nyolok berarti. Ya sampai dengan saat ini itu kurang lebih ada 60% dari kasus kebakaran yang ada itu listrik penyebabnya terlihat. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin masalah kebakaran ya, kita balik lagi ke masalah rescue-nya nih, Rescue, Pak. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Apa rescue yang paling banyak diminta oleh masyarakat, Pak? Iya. Apakah kucing atau apa gitu? Kalau data yang ada itu penanganan hewan liar, ular ya, ular masih tinggi betul. Ternyata di Jakarta itu masih banyak ular berkeliaran ya. Oh serius, Pak? Iya. Iya, kalau kita lihat di IGG yang di medsos kita itu ya tadi di toilet ya. Oke. Kemudian juga sampai di plafon. Oke. Ada di solokan dan sebagainya. Dan ular itu ya rata-rata 3-4 meter gitu kan. Nah, tentunya ini hal ini kembali bahwa masyarakat sudah tatkala ada melihat ular yang meresahkan mereka, ya insya Allah menghubungi segera pemadam kebakaran. Dan yang penting bahwa tadi semua layanan pemadam kebakaran itu tidak dipungut biaya itu. Kembali kebakaran kebakaran berapa unit pun dikerahkan, personil ratusan personil pun dikerahkan, itu tidak dipungut biaya. Oke. Jadi saya yakinkan Mas kepada masyarakat untuk pelayanan yang diberikan Dinas Penanggulangan Kebakaran, itu kebakaran maupun penyelamatan apapun operasinya itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi masyarakat jangan sungkan karena mikir-mikir wah bayarnya berapa gitu. Justru itu merugikan kami karena kami butuh respon laporan cepat. Jangan sampai masyarakat berpikir itu malah jadinya nggak cepat untuk melaporkan. Itu menjadi hambatan bagi kami. Jadi kami yakinkan kepada warga DKI Jakarta seluruhnya bahwa kegiatan atau operasi kebakaran dan penyelamatan yang kami lakukan adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, kalau ada warga yang mau lapor nih, Pak, atau minta bantuan tuh hubungi kemana, Pak? Nah, kita punya call center 112. 112. Oke. Nah, nanti ya dari 112 itu nanti baru etiket ke kami. Nanti Itu biasanya respon time-nya berapa lama tuh, Pak? Kita punya target 15 menit. 15 menit itu sampai di TKP. Sudah keluar air gitu. Sudah operasi gitu. Mantap loh. 15 menit udah keluar air loh. Sudah operasi. Itu udah kita itu menjadi standar pelayanan minimal kami yang itu menjadi perkin kinerja kami adalah yaitu mengejar respon time 15 menit. Karena kejadian kebakaran itu hitungannya sangat cepat. Beda dengan bencana-bencana yang lainnya. Karena kalau bencana kebakaran tuh dampaknya satu rumah kelalaian kebakaran bisa satu RT itu perambatannya bisa itu. Dan itu bisa mengakibatkan kerugian, kemiskinan massal juga. Karena kan karena kebakaran ya harta benda yang kita kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun ludes dalam waktu setengah jam semuanya. Kalau kebanjir kan ada masa-masanya, ada warningnya lah, ada kartu lampa berapa Kalau kebakaran nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Kalau kebakaran siaga. Ngeri banget nih janjian kebakaran nih. Ya janjiannya sama siapa ya kan? Nah Pak Saifullah nih kayaknya koreksi kalau saya salah Pak ya. Kayaknya Humas Jakfire ini salah satu paling aktif ya. Betul. Apakah karena memang banyak kontennya atau gimana? Maksudnya tujuannya apa nih Pak? Mau membuat ini gitu. Ya memang layanan kita setinggi itu gitu. Jadi tadi Pak Kadis sampaikan juga masalah kebakaran saja di Jakarta itu bisa 2-3 kali sehari gitu kan Belum penyelamatannya gitu. Kami dari Humas itu ya untuk mempublikasi bahwa layanan kita memang seperti itu gitu. Setiap kejadian yang dilakukan oleh kita itu semaksimal mungkin kita publikasi. Tujuannya agar supaya masyarakat lebih tahu, lebih paham ya tatkala di hadapan situasi kondisi darurat kebakaran atau perlu penyelamatan untuk segera mengingat dan menghubungi pemadam kebakaran. Karena akan segera ditindaklanjuti maksimal 15 menit sudah sampai di lapangan. Malah kita berharap ya sering memviral-viralkan kegiatannya kan karena ya kami memang punya tugas sebagai pelayan
lebih Kenal lah ya. profesionalis. Iya, iya, benar-benar. Kan? Jadi ya tak kenal maka tak sayang gitu. Siap, betul. Tapi ada yang pernah iseng nggak Pak? Maksudnya iseng nelfon iya, gitu? betul. Oh ada. Tapi hal itu ya bagi kami nggak ada masalah. Oke. Pada saat ada laporan kebakaran tiba-tiba di TKP gak ada apa-apa ya sudah nggak apa-apa. Oh. Datang rame, mau belamuir, Iya. tiba-tiba kagak ada kebakarannya. Ya alhamdulillah juga kalau Iya nggak sih, ada Pak bener ya. sih. Iya. Nah, Alhamdulillah, keberhasilan kami itu yang paling tertinggi adalah kalau ada terjadi kebakaran, bagaimana masyarakat bisa memadamkan. Jadi kalau kebakaran Oke. sudah diselesaikan oleh masyarakat. Nah itu Oke. keberhasilan kami itu berarti. Nah itu jadi fakta menarik tuh bahwa Apa tuh? harusnya ada pertolongan pertama kalau misalkan ada kebakaran tuh. Iya. Jadi kan tadi Pak Pasteri pernah cerita katanya ada kebakaran yang kemarin ternyata orang-orangnya masih ada di sana. Iya. Tapi mungkin karena orangnya nggak tahu menangani kebakarannya seperti apa, jadi akhirnya jadi besar. Betul. Nah, mungkin bisa dikasih tips and trick nih Pak. Betul. Kebakaran kalau kebakarannya karena listrik mungkin atau karena apa ya? Apalagi sih kebakaran-kebakaran. Mungkin gini Pak, mulai dari pencegahannya seperti apa. Oke, oh ya benar ya, benar Kalau pencegahan ya. misalnya sudah terjadi, apa yang dilakukan Iya. sampai petugas datang? Iya, Oke. terima kasih Mas Raffi. Jadi sebenarnya kalau bicara gedung, karena kan kebakarannya itu kebakaran gedung kemarin Iya, ya. iya, iya. Nah gedung itu menjadi tanggung jawab pengelola dan pemilik gedung Oke. kaitan dengan proteksi kebakarannya, Oke. peralatannya. Dan ternyata tadi kok kenapa aktivitas tapi tetap harusnya ada MKKG-nya, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Oke. Jadi siapa berbuat apa dalam di gedung itu sudah ada. Harusnya tahu ya. Dan Oke. kalau bisa memang harus dilatih. Tadi Iya, yang iya, disampaikan iya. Pak Saiful kan, jangan sampai nanti dia mentalnya nggak siap untuk menghadapi api malah kabur. Kalau kabur kan iya. otomatis Malah jadi api begini. nggak mungkin kecil kan, pasti Iya, iya, besar. iya. Itu Iya. perlu ada pelatihan-pelatihan yang Oke. kami lakukan. Iya. Bagaimana pada saat api ada penanganan api dini itu mereka sudah siap lah. Jadi di awal itu harusnya tahu untuk responnya seperti apa, Iya, mau ngapain iya, aja. Nah, itu makanya pemilik dan pengelola gedung harus menyadari bahwa mereka membutuhkan pelatihan setiap Oke. tahunnya minimal 1 kali lah untuk melakukan merefresh satpamnya. Oke. iya, iya. Listriknya kali juga ya Pak? Kebersihannya, Ngecek listrik. pengecekan listriknya, terus Oke. pengecekan apar, Mas. Iya. Pemadam api Oh, ringan. oke, ya. Nah, terus sama kalau gedung tinggi kan ada sprinkle, Iya. ada smoke detectornya. oke. Nah, itu harus berfungsi dengan baik gitu. Oh gitu. Makanya kadang-kadang tuh suka dicek ya, dibunyiin gitu Pak Betul. ya. Jadi Oh. kami tiap tahun itu setiap itu selalu mengadakan pemeriksaan gedung. Jadi Oke. gedung-gedung yang di DKI Jakarta ini Oh. semuanya kami periksa. Cek aparnya ya. Cek Proteksi apar segala macam. Oh, kebakaran. semuanya ya, Iya, sistemnya ya. Sistemnya termasuk MKKG-nya. Itu oke. di bawah Orang-orangnya. itu di bawah Gulkarmat yang melakukan Betul. inspeksi Salah Pak ya. satu fungsinya Oh. adalah kaitannya dengan pemeriksaan proteksi kebakaran di Oke. gedung-gedung. Oke Nah, oke kami oke. ada oke. pembagian karena banyaknya gedung ini. Jadi Iya. 8 lantai ke bawah ada di tingkat Sudin, Oke. sampai 8 lantai ke atas ada di tingkat dinas. Dinas. Oh, oke Oke. oke. Nah, kalau pencegahan Pak. Iya betul. Kembali yang diharapkan dalam penanganan permasalahan kebakaran ya, Iya, tentu iya. selain kami dari dinas itu sendiri yang merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah, Iya. juga peran aktif masyarakat. Betul. Ini yang dipentingkan tadi. Iya. Yang pertama adalah masyarakat melaksanakan upaya pencegahannya. Nah, terlebih kalau di pemukiman ya, di rumah-rumah itu hindari untuk penggunaan listrik yang tidak standar. Oh, Pertama. oke. Kemudian juga peralatan listrik ya seperti kabel dan lain sebagainya itu sedianya utamakan yang berkualitas standar SNI. Iya. Oke. Iya. Nah itu karena sampai saat ini betul penyebab kebakaran itu listrik. Nah, memang saat dilakukan pemeriksaan, kebetulan kami melalui Ingub 65 itu Iya, iya. ada kolaborasi antara Dinas Penanggulangan Kebakaran dengan Dasawisma. Iya. Salah satu tugasnya itu adalah memeriksa setiap rumah yang ada di DKI Jakarta terkait dengan penggunaan listrik dan gasnya. Oh, mantep nih. Nah luar itu dia biasa, karena luar biasa. tadi penyebab kebakaran tertinggi itu yang jadi sasaran pemeriksaan kami dan Dasawisma itu adalah penggunaan listrik yang ada di rumah-rumah. Oh, oke. Nah, itu dalam bentuk upaya pencegahannya tuh. Diharapkan listriknya bagus, aman, ya kebakaran tidak terjadi. Iya. Itu dia. Amin. Tadi Pak Sudaryadi mau nambahin? Ya, jadi ke depan kami juga akan membentuk volunteer di masyarakat. Oke. Itu namanya
red car atau relawan kebakaran. Mantap, red car ya. Relawan kebakaran. Jadi nanti kita sedang coba kaji Pergubnya, peraturan gubernur kaitan dengan pembentukan relawan kebakaran. Oke. Relawan kebakaran itu mungkin terbentuk di tingkat RT lah, minimal 1 RT 1 orang relawan kebakaran. Nah, nanti dia difasilitasi dengan APD, difasilitasi dengan alat APAR. Nah, terus kemudian dia juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Terus tadi memapping rumah-rumah mana yang rawan kebakaran. Nah, jadi nanti prinsipnya pada saat kebakaran itu api masih kecil, nah penanganan mereka harus bisa nanganin sendiri. Betul, penanganan itu bisa langsung ditangani oleh masyarakat itu sendiri. Nah, terakhir nih mungkin Pak, kira-kira apa sih minimal yang dibutuhkan di rumah supaya at least mencegah gitu Pak. Kalau seingat saya dulu di rumah saya itu ada kayak apar ya yang kecil tuh Pak, tabung apar ya. Apakah itu memang atau kewajiban? karung basah ya. Ingat saya karung basah apa gitu. Betul, karung basah bisa itu. Bisa. Minimal apa Pak yang harus dipunya di rumah kalau kayak gitu? Ya tadi disampaikan harusnya satu rumah memiliki 1 apar lah gitu ya. Alat pemadam api ringan yang tabung merah itu. Nah, itu juga tapi jangan sampai telat untuk pemeriksaan karena ada masa kadaluarsanya. Karena itu kan ada folder ya. Folder itu setahun sekali itu harus dicek, harus diganti lah. Dan tidak mahal juga karena 1 apar itu cuman paling nggak sampai 1 juta ya. Harga barunya. Harga barunya. Nah, terus pengisian aparnya pun tidak ya sekitar 300 ribuan lah, nggak sekali gitu. Nah, daripada nanti kebakaran kan. Iya, kalang kabut Pak ya. Yang paling penting adalah ya cara menggunakannya. Jangan sampai itu jadi pajangan saja, jangan-jangan dilempar aja. Malah meleduk aparnya. Betul. Terutama ya pembantu di rumah. Karena memang kan kalau yang jagain rumah itu biasanya itu. Kemudian ya letakkan di tempat-tempat yang memang kayak dapur, yang potensi kebakarannya tinggi dan gitu. Itu kalau maaf Pak, kalau apar itu bisa kalau misalkan listrik kebakaran apakah bisa pakai apar? Oh, bisa. Terus atau sama kalau kompor gas? Betul. Bisa. Itu berarti kompor gas listrik itu bisa pakai apar? Bisa. Bisa. Kalau nggak punya tuh Pak, kalau listrik konslet atau sama kompor gas meleduk, nah itu gimana tuh? Meleduk kayak Benyamin ya. Saya boleh. Ya, baik. Nah, sekarang tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ya tatkala di rumahnya sudah terjadi kebakaran? Kalau tadi kan pencegahannya tuh. Sekarang bagaimana menanggulanginya itu? Yang pertama adalah sudah terjadi kebakaran ya, lakukan upaya pemadaman awal. Jadi kita melaksanakan pemadaman nih. Dengan apa penggunaan dengan apa memadamkan apinya itu? Nah, tadi kalau ada apar sangat efektif, efisien pakai apar itu. Tapi kalau tidak ada, ya gunakan media yang ada di rumah kita. Contoh handuk, spray, kain sarung, keset itu bisa digunakan. Dengan syarat dibasahkan terlebih dahulu. Kemudian juga tentunya harus paham terkait dengan bagaimana cara menutupnya, bagaimana cara membawa karungnya itu agar supaya kita pun aman gitu kan. Makanya pentingnya untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan. Nah, ini penting juga nih. Jadi warga masyarakat di DKI Jakarta ini bila ingin wilayahnya itu di lingkungan RT RW diadakan sosialisasi, itu tinggal hubungin aja. Mungkin bisa ya, Dasa Wisma atau Karang Taruna Dasa Wisma, Karang Taruna, pengurus RT, tokoh masyarakat siapa saja boleh. Satu lagi gratis. Itu yang penting. Nah, setelah melaksanakan pemadaman ya, kalau seandainya gagal itu pemadaman ya segera informasikan ke tetangga sebelah dengan cara teriak atau ada kentongan, kalau ada kentongan tiang listrik itu bisa diaktifkan, itu fungsinya untuk menginformasikan ke masyarakat sekitar untuk minta bantuan. Dan tidak lupa juga tentunya segera hubungi tadi nomor 112 hubungi pemadam kebakaran. Itu peran masyarakat. Nah, tentunya tadi bagaimana kebakaran dengan listrik, bagaimana dengan kebakaran gas itu kan ya. Nah, perlu diketahui terkait dengan listrik, sedianya di rumah kita ini sudah listrik kita di rumah itu sudah disiapkan MCB itu pengamannya tuh. Betul. Jadi kalau saya tadi di korsleting listrik ada hubungan arus pendek. Screennya itu MCB turun otomatis. Otomatis sudah tidak ada daya lagi supaya tidak ada supply daya lagi ke dalam rumahnya itu. Nah, kalau MCB-nya sudah turun, padamkan dengan siram air pun nggak apa-apa. Takutnya lagi masih nyala disiram air. Bukan apinya yang padam ya, kitanya yang padam gitu. Kemudian kalau kompor gas nih, Nah, kompor gas itu ada 2.
saat kompor gasnya bocor, bocor ya. Nah kita kan tahu dengan aroma baunya. Nah kita tahu gas itu bocor diantaranya salah satu dengan bau indikasinya ya. Yang keduanya bunyi desahan bocor tuh. Yang ketiga lihat tabungnya kalau berembun, nah itu terjadinya bocor. Tindakan kita karena karena gas bocor tadi itu segera lepas regulatornya. Ya lepas regulatornya. Kalau kebocorannya itu ada di tabungnya, segera tabungnya itu dibawa keluar. Letakkan di tempat terbuka, jangan dibawa keluar lempar ke tetangga ya. Nanti kebakaran tetangga kebakaran. Nah terus bagaimana kalau sudah terjadi kebakaran? Mohon maaf sebelumnya itu. Nah saat kebocoran tadi itu yang tidak boleh kita lakukan diantaranya. Itu penting. Ya, yang pertama jangan mengaktifkan, mematikan, menghidupkan saklar tuh. Lampu. Ya lampu. Itu ngaruh percikan, betul. Itu percikan. Jadi kalau gasnya itu sudah menyebar ke ruangan, nah itu kadang-kadang kita pengen tahu, kita nyalain tuh. Nah itu ada potensi terjadi penyalaan dan ledakan. Dari gas jadi ke listrik ya berarti ya. Ke listriknya juga. Oke. Nah itu tadi dengan kebocoran tadi ya. Kembali lagi tidak disarankan untuk menghidupkan saklar, apalagi menyalakan api gitu kan ya. Lilin. Yang selanjutnya adalah membuka ventilasi. Biar gasnya kebuang ya. Gasnya itu bersatu dengan udara bebasan. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi kebakaran nih karena kompor gas? Yang pertama kalau seandainya tabungnya itu atau regulatornya mudah kita raih, kita jangkau, segera lepas regulatornya itu. Jadi dengan melepas regulator berarti suplaian gas ke kompor yang terbakar itu sudah habis, putus ya. Putus gitu ya. Itu akan segera padam. Tapi rata-rata di kita ini meletakkan tabung gas di itu bawah. gimana sih? Di bawah pasti. Di bawah tersembunyi kan ya. Nah, itu permasalahannya nih. Sehingga pada saat kita saya merasa tersindir. Kompor di rumah begitu. Oke. Sehingga kalau saat kita mau melepas regulator itu kesulitan, terlebih di atas sudah banyak api tuh. Kalau itu terjadi, yang dilakukan tadi tangani dulu penyalaan apinya atau kebakarannya itu. Ambil tadi ada handuk, ada spray, apapun bisa basahkan lebih dahulu, bawa tutupkan. Syukur-syukur langsung padam. Nah, minimal kita saat mau meraih regulatornya itu lebih mudah ya. Tidak bahaya atau lebih mudah. Itu sebenarnya sih. Kuncinya di gas ini adalah di regulator. Siap. Nah ini banyak pelajaran penting ya. Iya banyak pelajaran, cerita menarik nih ya. Dan ini salah satu edukasi juga ya buat kita. Benar. Yang paling penting tadi masalah pencegahan dan penanganan di awal ya. Sampai paling tidak petugas datang untuk bisa menanggulangi lebih profesional gitu Pak ya. Pesan terakhir nih Pak buat masyarakat Jakarta Pak. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik. Saya menghimbau kepada masyarakat ya kaitan dengan karena kan hampir 60-70% kebakaran itu akibat karena listrik. Jadi saya menghimbau untuk standar peralatan listrik itu memenuhi standar SNI. Pastikan itu yang berkualitas baik. Jangan tergiur dengan barang yang murah gitu kan. Nah itu dipakai. Terus penggunaannya juga harus sesuai ketentuan. Kalau saklar untuk 1 ya 1, 2, 3 gitu. Jangan sampai berlebihan dibikin cabang-cabang lagi. Itu potensi sekali tuh artinya percikan listrik. Nah kemudian yang ketiga ya kalau kebakaran itu jangan panik ya kan. Segera laporkan saja ke pemadam kebakaran. Itu yang paling penting. Karena respon time, kecepatan kita menerima informasi itu sangat menentukan keberhasilan satu operasi. Makanya segeralah laporkan apabila itu terjadi kebakaran. Nah yang terakhir mungkin kepada seluruh masyarakat bahwa pemadam kebakaran bukan hanya fungsinya kebakaran saja. Seperti tadi sponsor rescue penyelamatan yang sudah kita bicarakan tadi. Nah saya berharap masyarakat jangan sungkan-sungkan. Jika memang membutuhkan pertolongan jam berapapun, kapanpun, hubungi pemadam kebakaran. Kami siap untuk segera memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga DKI Jakarta. Luar biasa. Keren sekali, keren. Gratis, tidak gratis. Itu yang saya tunggu-tunggu tadi. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Siap. Wajah belum ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, kalau saya ingat pesannya Bang Napi dulu tuh. Iya. Waspadalah.
waspadalah. Iya, kembali bahwa kebakaran itu bisa dicegah. Oke. Dan bisa ditanggulangi. Artinya kewajiban kita pastikan bahwa rumah kita aman. Artinya seluruh potensi yang dapat mengakibatkan kebakaran hindari itu. Siap. Nah, bila mana terjadi kebakaran tadi, jangan panik, lakukan pemadaman kebakaran, ya kan ya dengan segera dan segera hubungi pihak pemadam kebakaran dengan nomor telepon 112. Oke. Nah itu ya bisa kontak 112 kalau ada apa kejadian-kejadian Kalau butuh penyelamatan kehangatan bisa hubungi 112 Itu bermain api namanya. Itu bermain api ya. tiap hari anget-angetan mulai Bermain hati, bermain api. Terima kasih sekali Pak Satriadi, Pak Saiful atas waktunya. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan di sini kita juga bisa membantu lah untuk menyebarkan informasi-informasi ini kepada masyarakat Jakarta ya. Sekali lagi terima kasih. Dengarkan terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam.